Nah, memang cukup mengejutkan sekali ya, yaitu tiba-tiba Pak Pramono Anung yang dideklarasikan atau mendaftar di KPU dari calon PDIP. Memang sangat mengejutkan sekali, di mana pada saat yang lalu muncul isu yaitu akan dicalonkannya Anies Baswedan dan juga Rano Karno pada Pilkada Jakarta. Nah, pada waktu lalu juga sangat mengejutkan sekali, tiba-tiba batal diumumkan yaitu calon untuk maju pada Pilkada Jakarta. Sangat mengejutkan sekali. Bahkan isu-isunya sudah santer dan bahkan juga dari internal PDIP itu membocorkan akan diusung nama Anies Baswedan dan Rano Karno. Tiba-tiba ya menjelang menit-menit terakhir, menjelang detik-detik terakhir ada kejutan. Ternyata Pak Pramono Anung dan Rano Karno. Di situ menurut saya sangat kejutkan publik, di mana elektabilitas dari Ahok dan juga Anies Baswedan menurut saya cukup mentereng sekali. Nah, kira-kira pertimbangan politik apa yang tiba-tiba mendukung Pak Pramono dan Rano Karno? Kalau kita ketahui, misal kita mau mendukung sesuatu ya, menurut saya yang jelas lah elektabilitasnya yang tinggi. Menurut saya itu akan lebih berkontribusi pada pemenangan ketika dicalonkan pada pilkada serentak besok, khususnya di DKI Jakarta. Nah, berbagai macam spekulasi pun diungkapkan oleh netizen-netizen. Ya, termasuk Pak Said Didu. Wah, batal diumumkannya nama Anies Baswedan dicalonkan PDIP itu gara-gara yaitu ponakan Bu Mega diperiksa KPK. Nah, memang di saat yang sama setidaknya Ibu Megawati akan mengumumkan nama Anies Baswedan pada Pilkada Jakarta. Tiba-tiba ponakan Bu Mega diperiksa KPK. Apakah benar demikian? Nah, di sini dari Jakarta1.com, pengamat politik Muhammad Said Didu coba mengungkapkan dugaan batalnya Anies Rashid Baswedan diumumkan sebagai calon gubernur DKI Jakarta oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Saat PDIP Perjuangan mau mengumumkan Anies Baswedan, ponakan Bu Mega diperiksa KPK RI, kata Said Didu lewat akun X-nya pada 28 Agustus. Said Didu juga coba mengungkapkan soal dugaan batalnya Anies didukung oleh partai lain seperti PKB. Saat DPP PKB mau munculkan Pak Anies Baswedan, PKB juga dilaporkan ke Kumham. Tambahnya, sudah bisa diduga siapa yang tidak suka dengan Anies Rashid Baswedan. Ia melanjutkan, wah, apakah benar-benar demikian ya? Kalau benar demikian, sangat wow sekali ya. Nah, tetapi juga sangat mengejutkan ya, tiba-tiba Pak Pramono Anung sungguh di luar dugaan. Dan bahkan juga tidak hanya masyarakat atau netizen-netizen yang terkejut, melainkan dari kader PDIP sendiri juga terkejut. Kalau kita ketahui pada saat lalu bahkan Ganjar Pranowo itu menginginkan nama Basuki Cahayapurnama untuk maju pada Pilkada Jakarta, bukan Anies, bukan Pramono Anung dan lain sebagainya, melainkan nama Basuki Cahayapurnama. Ya, tetapi memang kita kembalikan lagi ya ke Ketua Umum PDI Perjuangan. Pasti juga ada kalkulasi politik, pasti juga akan ada hitung-hitungan politik sehingga nama Pramono Anung didaftarkan di KPU pada hari ini. Nah, tidak hanya itu saja yang cukup mengejutkan ya. Dari sini bahkan yang cukup ramai diperbincangkan ya, kalau kita ketahui pada saat lalu itu anaknya ya, yaitu Almas pada saat lalu juga menggugat, yaitu usia minimal usia capres dan cawapres bisa di bawah 40 tahun dengan persyaratan pernah menjadi kepala daerah dan lain sebagainya. Dan tiba-tiba ada kejutan dari bapaknya, yaitu Boyamin. Di sini bahkan Boyamin adukan Kaisang ke KPK soal dugaan gratifikasi, bahkan membawa bukti-bukti kerjasama Shopee dengan Gibran. Wah, apakah demikian ya? Sungguh pilkada kali ini sangat full sekali ya. Tidak kalah dengan pilpres yang lalu, penuh intrik-intrik politik dan lain sebagainya. Apakah ini termasuk intrik-intrik politik? Ya, kita kembalikan lagi ke masyarakat. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, bahkan Jarod PDIP ungkap aspirasi Pramono maju Pilgub Jakarta, kewenangan Bu Mega. Wah, seharusnya kan di mana kader-kader PDIP misal mendukung nama Anies Baswedan, mendukung nama Basuki Cahayapurnama, seharusnya menyerap aspirasi dari kader-kadernya, seharusnya seperti itu ya. Seperti halnya pada waktu lalu Ganjar Pranowo maju pada Pilpres, itu bahkan juga suara-suara dari kader PDIP memang menginginkan Ganjar Pranowo maju pada Pilpres 2024. Ya, kemungkinan beda ya. Di sini memang pilkada ya, kemungkinan kewenangan
100% dari Bu Mega. Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat menanggapi adanya kabar duet Pramono Anung dan Rano Karno di Pilgub Jakarta. Jarod mengatakan partainya telah menerima semua aspirasi yang diberikan. Aspirasi ada, aspirasi kita jaring aspirasi yang disampaikan dari bawah, kata Jarod DPP PDIP Jakarta Pusat pada 26 Agustus. Jarod menjawab pertanyaan wartawan soal adanya aspirasi usulkan Pramono Anung maju di Pilkada Jakarta. Jarod menyampaikan ada banyak nama yang diusulkan, di antaranya Rano Karno, Basuki, Adiana Pitupulu, Roni, Eriko, Prasetyo Edi hingga Andika Perkasa, termasuk Pramono Anung. Kalau kita ketahui dari waktu lalu ya, dari rekomendasi untuk maju di Pilgub Jakarta, bahkan menurut saya sih dari berita tidak ada nama Pramono Anung ya, tiba-tiba saat ini ada. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentarnya seperti apa ya ketika dari pemberitaan Tempo.co adukan Kaisang ke KPK soal dugaan gratifikasi yang memang pada waktu lalu rame ya, dan bahkan juga viral. Bahkan nama Kaisang dan Erina Gudono bahkan juga trending topik di Twitter. Nah, di sini dikomentari oleh Steven Pegel, ini bapaknya Almas bukan? Iya, bapaknya Almas yang pada saat lalu setidaknya berhasil menggugat usia batas minimum capres dan cawapres pada Pilpres yang lalu ya. Dari Prosper, dan kamu sebagai apa, Kak Mulyono? Ini dari Sontoloyo, ini bukan karena bayaran ke anaknya yang kurang kan? Orang ini apa karena belum dapat jatah jabatan kali ya? Ini orang kan sohibnya Raja Jawa di Solo, adanya orang ini yang ajukan ke MK, lalu Gibran bisa jadi cawapres. Ya bagus, keluarkan semua bukti, gunakan momentum. Harus ada organisasi lain yang lapor juga, bisa nggak kasus ini nggak dikunci? Ya kira-kira apakah berani ya KPK menyoroti dugaan gratifikasi? Kalau kita melihat dari pemberitaan di sini, tidak hanya di Indonesia saja yang menyorot Kaisang maju pilkada dan bahkan juga naik jet pribadi, melainkan juga ada media asing yang menyoroti gaya hidup mewah, yaitu dari anak Presiden Joko Widodo. Nah, bayangkan loh, kalau kita lihat Gibran bahkan jarang-jarang ya terdengar naik pesawat jet dan lain sebagainya, tiba-tiba Kaisang wow sekali. Kaisang Pangarep, putra bungsu Presiden Jokowi, tengah menjadi sorotan media asing, termasuk The Straits Times asal Singapura. Media tersebut menyoroti kegagalan Kaisang dalam mencalonkan di pilkada mendatang karena tidak memenuhi syarat umur minimal 30 tahun. Namun tidak hanya masalah pencalonan pilkada, media tersebut juga turut menyoroti Kaisang dan istrinya, Erina Gudono, yang ramai diperbincangkan di media sosial. Pasangan tersebut menuai sorotan usai menuai kritik tajam dari masyarakat Indonesia karena melakukan perjalanan ke Amerika Serikat dengan menggunakan jet pribadi saat terjadi protes jalanan di tanah air. Jet pribadi yang digunakan pasangan itu, Gulfstream G650ER, menjadi topik hangat di berbagai platform sosial termasuk Instagram dan X. Nah, jadi tidak hanya trending di Indonesia saja, melainkan juga ada media asing menyoroti terkait gagalnya pilkada Kaisang dan juga yaitu ke Amerika naik pesawat jet pribadi. Wah, bayangkan pada waktu lalu juga diulas ya, biaya sewa per jam jet pribadi itu ratusan juta, dan bahkan perjalanannya itu sekitar 24 jam, bisa lebih, bisa lain sebagainya, belum lagi parkirnya, belum lagi transit dan lain sebagainya. Itu sangat wow sekali, bisa diperkirakan itu 5 miliar ya sekali jalan, belum pulang pergi. Sangat wow sekali lah dikala masyarakat menuntut DPR, menuntut hak-haknya. Setidaknya DPR dan pemerintah harus mentaati peraturan yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi kita kembalikan lagi ke masyarakat. Yang jelas saya berharap pada pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.